Kisah seorang raja yang menguji keikhlasan para menterinya. Suatu ketika seorang raja memberikan 3 menterinya masing-masing sebuah kantung. Ia menyuruh menterinya untuk berkeliling kebun dan mengisi kantung mereka dengan buah-buahan. Menteri pertama mengabaikan perintah itu. Ia mengisi dengan rumput dan bebatuan untuk mengisi kantungnya. Menteri kedua menanggapi perintah dengan semaunya sendiri. Ia mengisi dengan buah-buahan segar dan daun kering. Sedangkan menteri ketiga menanggapi perintah dengan ikhlas. Ia mengumpulkan buah-buahan segar untuk mengisi kantungnya. Kemudian mereka kembali ke istana dan sang raja memasukkan mereka ke dalam penjara dengan bekal apa yang telah mereka kumpulkan di kantung mereka masing-masing untuk mereka makan. Menteri pertama sangat ketakutan karena tidak memiliki makanan, hanya rumput dan batu. Menteri kedua khawatir karena setengah makanannya daun kering. Menteri ketiga bersyukur dan tidak merasa khawatir sama sekali. Suatu ketika menjelang hari-hari wafatnya, Rasulullah bersabda, "Siapa yang merasa teraniaya olehku di antara kalian semua, hendaklah dia berdiri sekarang juga untuk melakukan qisas kepadaku." Rasulullah bahkan mengulangi kalimat itu sampai 3 kali, hingga ada seorang sahabat Ukasyah berdiri lalu berkata, ia dulu bersama Rasulullah naik unta di perang Badar dan terkena cambuk Rasulullah. Seketika itu para sahabat pun berdiri dan marah kepadanya. Rasulullah kemudian meminta diambilkan cambuk miliknya. Kemudian Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, pada saat engkau memukulku, aku sedang tidak memakai baju." Rasulullah lantas membuka bajunya. Para sahabat pun menangis karena tidak tega. Setelah mendekat, Ukasyah justru memeluk Rasulullah seraya berkata, "Aku tebus engkau dengan jiwaku. Ya Rasulullah, siapa yang sanggup memukulmu? Aku hanya ingin menyentuh badanmu yang dimuliakan oleh Allah dengan badanku, agar Allah menjagaku dari neraka dengan kehormatanmu." Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, "Jika kalian ingin melihat ahli surga, inilah orangnya." Inilah kisah sahabat yang menjadikan tubuhnya sebagai perisai Rasulullah SAW. Suatu ketika di perang Uhud, Thalhah bin Ubaidillah yang melihat Rasulullah dikepung musuh dari segala arah dan menjadi target anak panah, ia pun segera menghampiri Rasulullah. Ia merangkul dan melindungi Rasulullah dengan tanpa ragu mengorbankan tubuhnya sebagai perisai. Ia berdiri di depan Rasulullah, menahan serangan tombak, pedang dan panah yang menghujani tubuhnya. Hingga 70 anak panah telah bersarang di tubuhnya. Dengan penuh luka, sayatan pedang dan tombak melindungi Rasulullah ke puncak bukit. Thalhah dengan penuh kasih sayang mencium tangan Rasulullah seraya berkata, "Saya bersedia mengorbankan segalanya untukmu, wahai Rasulullah." Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Jika ada seseorang yang ingin melihat seorang syahid yang masih hidup dan berjalan di atas bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah." Kisah seorang wanita Yahudi yang meracuni Rasulullah SAW. Setelah kemenangan besar dalam perang Khaybar, umat Islam merayakan kemenangannya. Namun seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harits menaruh dendam atas kekalahan kaumnya. Ia merencanakan balas dendam dengan cara meracuni Rasulullah. Ia membuatkan hidangan kambing yang sudah dilumuri dengan racun. Kemudian ia mengundang Rasulullah bersama para sahabatnya untuk menikmati hidangan tersebut. Ketika Rasulullah menggigit daging tersebut, beliau baru menyadari kalau domba itu beracun. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya daging ini memberitahuku bahwa ia beracun." Namun salah seorang sahabat bernama Bishr bin Al-Barrah sudah terlanjur memakan daging tersebut, hingga akhirnya ia pun wafat. Zainab mengakui bahwa ia ingin membunuh Rasulullah dan menguji kenabiannya. Akan tetapi Zainab tidak dihukum karena sifat pemaaf Rasulullah, dan akhirnya ia pun memeluk Islam. Inilah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajat seseorang. Yang pertama, selalu ingin beribadah kepada Allah. Terkadang kamu merasa tidak punya pilihan lain selain untuk beribadah. Saat itulah derajat kamu sedang diangkat, sebab Allah ingin kamu lebih mendekat kepadanya dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Yang kedua, ketika kamu tidak bisa berbuat maksiat, jika kamu berulang kali terhindar dari melakukan dosa dan kemaksiatan, meskipun kamu telah merencanakannya, maka saat itulah Allah sedang meninggikan derajatmu. Yang ketiga, ketika kamu diberi masalah bertubi-tubi tanpa henti, jika saat ini kamu sedang mengalaminya dan kamu akan menyerah, percayalah bahwa itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajatmu. Namun jika kamu menyerah saat ini, maka kamu sama seperti sedang menjatuhkan dirimu ke lubang kehinaan.
Ketika Rasulullah ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seorang lelaki buta. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para pembesar Quraisy. Beliau berharap akan keislaman mereka agar dakwah Islam semakin luas. Tiba-tiba datanglah Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, memotong pembicaraan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku datang ingin belajar tentang Islam." Namun saat itu perhatian Rasulullah sedang kepada para pembesar Quraisy. Tanpa sadar beliau memalingkan wajah sambil mengerutkan keningnya dari Ummu Maktum. Seketika itu Allah menurunkan wahyu. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena datang seorang buta kepadanya. Rasulullah pun tersentak. Beliau menyadari bahwa di dalam Islam tidak ada satupun manusia yang lebih berhak didengar daripada yang lain. Dan karena kejadian itu ketika Rasulullah bertemu Ummi Maktum, selalu tersenyum sambil berkata, "Selamat datang wahai orang yang karenanya Allah menegurku." Suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawakan jeruk yang baru saja ia petik sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecilku ini." Rasulullah menerima jeruk itu dan memakannya di depan para sahabatnya dan tidak membagikannya sedikit pun. Bahkan Rasulullah memakan semua jeruk itu seorang diri. Lelaki itu sangat bahagia karena Rasulullah menghabiskan jeruk pemberiannya dan ia pun pergi dengan hati yang bahagia. Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memakannya sendiri?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Rasa jeruk tadi sangatlah asam. Jika aku membaginya kepada kalian, aku khawatir kalian tidak bisa menahan ekspresi wajah kalian karena asamnya dan itu akan menyakiti hatinya. Jadi aku memakannya sendiri demi menjaga perasaan lelaki itu. Sekecil apapun pemberian orang beliau, tetap menghargai. Inilah akhlak Rasulullah dan bentuk kasih sayang yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat-sahabatnya." Kisah Rasulullah mencium tangan seorang tukang batu. Di saat perjalanan menuju Madinah, usai peperangan Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang tukang batu di sudut jalan. Beliau melihat tangan si tukang batu itu melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman dengan penuh kasih sayang. Beliau bertanya, "Mengapa tanganmu begitu kasar sekali?" Si tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya setiap hari membelah batu. Kemudian belahan batu ini saya jual ke pasar dan hasilnya untuk nafkahi keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah kemudian menggenggam tangannya dengan penuh kehangatan dan menciumnya. Seraya bersabda, "Hadzihi yadun la tamassaha narun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Rasulullah juga menyampaikan bahwa siapa yang bekerja keras demi keluarganya, dia seperti sedang berjuang di jalan Allah, dan barang siapa yang bersusah payah bekerja, maka dosanya akan diampuni. Inilah kisah seekor burung pipit yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika suara burung pipit yang selalu bertasbih itu tidak terdengar lagi. Malaikat pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa suara tasbih burung pipit itu tidak terdengar lagi?" Kemudian Allah berfirman, "Sebentar lagi dia akan datang dan mengadu kepadaku, karena dia tidak punya tempat lain selain kepadaku untuk mengadu." Tak lama berselang, datanglah burung pipit itu terlihat di atas ranting. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya, "Sampaikanlah wahai burung pipit apa yang menyesakkan dadamu itu." Sambil menangis burung pipit menjawab, "Ya Tuhanku, aku memiliki sarang yang kecil, namun Engkau kirimkan angin kencang yang menghancurkan sarangku." Lalu Allah berfirman, "Wahai burung pipit, sebenarnya saat kamu tertidur, ada seekor ular yang mendekati sarangmu, maka aku kirimkan angin kencang supaya kamu terbangun." Mendengar itu burung pipit pun semakin menangis karena telah salah melihat kasih sayang Allah yang begitu besar. Inilah keadaan jin qarin ketika orang yang diikutinya meninggal. Jin qarin dalam ajaran Islam dipercaya sebagai jin yang selalu mengikuti dan mendampingi manusia sejak dia lahir hingga meninggal. Berbeda dengan jin lainnya, jin qarin tidak bisa diusir atau dimusnahkan dengan bacaan ruqyah ataupun suara azan. Mereka akan terus mengikuti manusia sampai akhir hayatnya. Jin qarin memiliki peran menguji iman manusia. Ia paham betul dengan kebiasaan dan kepribadian orang yang diikutinya. Kematian seseorang adalah tanda berakhirnya tugas jin qarin yang telah mengikuti orang itu selama masih hidup. Mengingat jin qarin adalah makhluk ciptaan Allah, ada kemungkinan ia juga akan kembali kepada Allah setelah manusia itu meninggal atau masih tinggal di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Empat amalan yang akan bisa menjadi penerang di alam kubur.
Pertama, menjaga salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah kewajiban bagi semua umat muslim dan tidak boleh ditinggalkan. Kedua, membaca Al-Quran bukan hanya akan menjadi penerang di alam kubur di hari kiamat. Kelak membaca Al-Quran akan menjadi penolong kita. Ketiga, perbanyaklah berzikir, karena dengan berzikir kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa berzikir kapan saja dan melakukannya sebanyak mungkin. Yang keempat, bersedekah, karena bersedekah adalah salah satu amalan yang diperintahkan di dalam ajaran Islam. Amalan ini menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama, karena bersedekah akan bisa membuat pahala kita terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Jangan lupa untuk like, komen pendapat kamu, dan subscribe untuk konten bermanfaat lainnya. Inilah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menangis karena pertanyaan seorang pemabuk. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir sedang melakukan perjalanan bersama murid-muridnya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pemabuk yang menghentikan mereka dan kemudian bertanya, "Wahai Syekh, apakah Allah mampu merubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat?" "Pasti mampu," jawab Syekh Abdul Qadir. Lalu pemabuk itu bertanya lagi, "Apakah Allah mampu merubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu?" Dengan lembut Syekh Abdul Qadir menjawab, "Sangat mampu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kemudian pemabuk itu bertanya lagi, "Apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku?" Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abdul Qadir menangis dan bersujud kepada Allah, memohon ampun. Murid-muridnya kemudian bertanya, "Wahai Tuan Syekh, apa gerangan yang membuatmu menangis?" "Sungguh benar," si pemabuk itu. "Kapan saja Allah mampu merubah nasib seseorang termasuk diriku. Sesungguhnya Allah zat yang maha membolak-balikan hati.